beberapa kisah tentang perasaan cinta para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, seseorang bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, apakah engkau mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sejauh manakah cintamu itu? Jawabnya, demi Allah, di mataku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih kami cintai daripada harta, anak dan ibu kami. Bahkan lebih kami sukai daripada meminum air dingin ketika kehausan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu tidak akan menjadi seorang mukmin yang sempurna sebelum kamu mencintai aku melebihi cintanya kepada bapak-bapakmu, anak-anakmu, dan semua orang. Ini jugalah yang dimaksud oleh ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alim ulama berkata, yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta yang mesti diusahakan, bukan cinta yang tidak diusahakan, atau cinta yang menjadi fitrah manusia. Namun, jika yang dimaksud adalah cinta yang fitrah, maka maksudnya adalah iman yang sempurna sebagaimana iman para sahabat radhiyallahu anhum. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang jika terdapat pada diri seorang muslim, ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu 1. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segalanya. 2. Mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Membenci kembali menjadi kafir sebagaimana ia benci dilemparkan ke neraka. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasul, aku mencintaimu lebih daripada segalanya kecuali nyawaku. Sabda Nabi SAW, seseorang tidak akan menjadi mukmin yang sempurna sebelum ia mencintai aku lebih daripada dirinya juga. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, sekarang aku mencintaimu melebihi daripada diriku sendiri. Suhail Tustari rahmatullahi alaihi berkata, barang siapa tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai walinya di setiap saat dan keadaan serta masih menganggap memiliki dirinya, maka ia tidak akan merasakan kelezatan sunnah Nabi SAW. Seorang sahabat radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW dan bertanya, kapankah hari kiamat? Beliau bertanya, apakah yang telah kamu siapkan untuk hari kiamat sehingga kamu menunggu kedatangannya? Jawabnya, ya Rasul, aku tidak mempersiapkannya dengan banyak sholat, puasa, dan sedekah, tetapi aku mempersiapkannya dengan mencintai Allah dan Rasulnya di dalam hatiku. Jawab beliau, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Sabda beliau yang lainnya, pada hari mahsyar, seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Beberapa sahabat radhiyallahu anhum meriwayatkan hadis ini, termasuk Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Safwan radhiyallahu anhu, Abu Dzar radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa para sahabat radhiyallahu anhum paling menyukai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tidak ada sabda beliau lainnya yang lebih mereka sukai daripada sabda tersebut. Hal itu wajar karena cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendarah daging pada diri mereka dan tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menyukai beliau. Pada mulanya Fatimah radhiyallahu anha tinggal agak jauh dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ingin kamu tinggal dekat denganku. Fatimah radhiyallahu anha mengusulkan, rumah Harisa adalah rumah yang terdekat dengan rumah ayah. Katakanlah kepadanya agar ia mau bertukar tempat tinggal denganku. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya kita sudah bertukar tempat dengannya. Sekarang aku malu mengatakannya. Ketika Harisa radhiyallahu anhu mengetahui hal ini, ia langsung menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasul, aku mengetahui bahwa engkau menginginkan tempat tinggalmu lebih dekat dengan Fatimah, dan inilah rumahku. Tidak ada rumah yang lebih dekat daripada rumah ini. Terserah padamu ya Rasul, mana yang engkau sukai, tukarlah. Ya Rasul, diriku dan hartaku ini milik Allah dan Rasulnya. Ya Rasul, demi Allah, jika ada harta yang engkau ambil dari hartaku, itu lebih aku sukai daripada harta yang ada padaku. Sabda Nabi SAW, bagus,
Lalu Nabi SAW mendoakan keberkahan bagi Haritsah radhiyallahu anhu dan bertukar rumah dengannya. Seorang sahabat datang ke majelis Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasul, aku sangat mencintaimu melebihi cintaku terhadap jiwa, harta, dan keluargaku sendiri. Jika aku berada di rumah, maka yang selalu aku pikirkan adalah dirimu, dan aku tidak dapat bersabar hingga menjumpai dirimu. Aku berpikir bagaimana jadinya jika tidak dapat menemuimu, karena engkau pasti akan mengalami mati, dan aku juga akan mati, dan engkau akan mencapai derajat para anbiya, sedangkan diriku itulah yang selalu aku risaukan, yaitu jika aku tidak dapat bertemu denganmu." Banyak kisah yang terjadi pada diri sahabat lainnya. Memang demikian, karena kedalaman cinta mereka terhadap Nabi SAW. Seorang sahabat radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasul, aku sangat mencintaimu, sehingga jika teringat dirimu dan saat itu tidak segera datang serta melihatmu, mungkin nyawaku akan keluar. Namun terpikir olehku, meskipun akan masuk surga, tentu derajat surga yang kudiami lebih rendah daripada derajat surgamu. Dan bagiku, meskipun tinggal di surga, jika tanpa bertemu denganmu adalah sesuatu yang berat." Ada juga kisah lainnya, bahwa seorang Ansor radhiyallahu anhu datang ke majelis Nabi SAW dengan bersedih hati. Nabi SAW bertanya, "Mengapa kamu bersedih?" Jawabnya, "Ya Rasul, kami sedang memikirkan sesuatu." Nabi SAW bertanya, "Apakah yang kamu pikirkan?" Jawabnya, "Ya Rasul, setiap pagi dan sore kami selalu berjumpa denganmu. Kami senantiasa rindu untuk menjumpaimu, datang dan duduk di majelismu, sedangkan esok engkau pasti akan mendapatkan derajat para anbiya, sedangkan kami tidak akan mencapai derajat itu." Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa banyak para sahabat radhiyallahu anhum yang merisaukan hal ini. Sebuah hadis menyebutkan ada seorang sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, telah menjadi ketentuan yang jelas bahwa nabi-nabi mempunyai keistimewaan yang lebih daripada umatnya dan derajatnya lebih tinggi daripada umatnya. Lalu bagaimana kami dapat menjumpai engkau?" Jawab Nabi SAW, "Orang-orang yang derajatnya lebih tinggi akan menziarahi orang-orang yang derajatnya lebih rendah. Mereka duduk dan berbincang bersama-sama." Beliau melanjutkan, "Orang yang sangat mencintai aku, sebagian akan lahir setelah aku, setelah zamanku ini. Mereka berangan-angan seandainya dapat ditukar dengan harta dan keluarga agar dapat berjumpa denganku." Anak perempuan Khalid radhiyallahu anhu, Abdah radhiyallahu anha berkata, "Jika ayahku berbaring tidur, ia tidak dapat memejamkan mata dan selalu terjaga karena mengingat Rasulullah SAW. Dengan semangat kerinduan dalam dirinya, ia juga menyebut nama para sahabat Muhajirin dan Ansor, mengingat-ingat mereka dan berkata, 'Mereka adalah nenek moyang dan penerusku. Mereka telah menarik hatiku.' Selanjutnya ia berkata, 'Ya Allah, cepatkanlah kematianku, sehingga aku dapat berjumpa dengan mereka untuk bertemu mereka.' Ia terus berkata demikian sampai tertidur. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, 'Ya Rasul, aku lebih mengharap Islamnya pamanmu daripada Islamnya ayahku. Islamnya pamanmu lebih kami harapkan karena kami tahu engkau pasti lebih menyukai keislamannya.' Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abbas radhiyallahu anhu, 'Keislamanmu lebih aku sukai daripada Islamnya ayahku, karena Islamnya paman Rasulullah SAW tentu lebih disukai oleh Rasulullah SAW.' Pada suatu malam, Umar radhiyallahu anhu berpatroli keliling. Dari sebuah rumah terlihat olehnya sinar lampu terpancar. Kemudian ia mendengar seorang wanita tua sedang memintal kulit binatang sambil membaca bait-bait syair yang artinya, 'Semoga sholawat yang diberkahi oleh Rasulullah SAW dan sholawat dari orang-orang suci. Benar ya Rasul, engkaulah orang yang setiap malam senantiasa bangun beribadah dan pada akhir malam senantiasa menangis.
Sayangnya, aku tidak tahu apakah aku dengan kekasihku dapat bersatu kembali atau tidak. Karena kematian seseorang itu berbeda-beda datangnya. Aku tidak tahu bagaimanakah datangnya matiku, dan setelah Rasulullah SAW wafat, apakah aku dapat bertemu dengannya atau tidak. Ketika Umar radhiyallahu anhu mendengar syair itu, ia terduduk sambil menangis. Ada kisah Bilal radhiyallahu anhu yang terkenal, yaitu ketika ia hampir wafat, istrinya sangat bersedih. Kata istrinya, "Aduhai, sungguh menyedihkan." Sahut Bilal radhiyallahu anhu, "Subhanallah, betapa gembira. Esok aku akan bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabat." Kisah tentang Zaid radhiyallahu anhu, yaitu ketika ia akan digantung oleh orang-orang kafir, Abu Sufyan bertanya, "Apakah kamu bersedia jika kami melepasmu dan sebagai gantinya Rasulullah SAW berada di tempat ini?" Jawab Zaid radhiyallahu anhu, "Demi Allah, aku tidak rela sekalipun Rasulullah SAW hanya terkena duri, sedangkan aku beristirahat di rumah." Abu Sufyan berkata, "Tidak pernah aku melihat seseorang mencintai tuannya sebagaimana jemaah Muhammad mencintainya." Alim ulama menulis tentang ciri-ciri orang yang mencintai Nabi SAW. Qadi Iyad rahmatullahi alaihi berkata, jika orang itu mencintai sesuatu, ia tentu bersedia meninggalkan segalanya demi memperoleh yang dicintainya. Inilah maksud cinta yang sebenarnya. Jika tidak, maka cinta itu hanya mengaku-ngaku dan omong kosong belaka. Ciri-ciri mencintai Nabi SAW yang terpenting adalah mengikuti jejak beliau, berusaha menuruti sabda-sabda beliau, mengikuti semua perbuatan beliau, serta mentaati yang diperintahkan dan menghindari yang dilarang, baik ketika senang atau susah, ketika sempit atau lapang. Tetap mentaatinya pada setiap saat dan keadaan.